Melalui kitablah penampakan Tuhan berterusan di dalam dunia ini. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Siba, akan membawa emas dan kemayan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahutan kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Ya Allah, berikanlah hukuman-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Kiranya raja-raja dari Tarsus dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Siba menyampaikan bukit. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak meminta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang-orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umatmu,
manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terbit di ufuk timur dan kami datang menyembah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah beberapa sarjana dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua ketua imam dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sesekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu secara diam-diam Herodes memanggil para sarjana itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila bintang itu akan kelihatan. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai bayi itu, dan sesudah kamu menemui dia, kabarkanlah segera kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Maka kelihatanlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana bayi itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat bayi itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda mereka dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemayan, dan mur. Oleh karena diperingatkan dalam mimpi
supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri mereka melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, tema khotbah saya pada pagi ini ialah penampakan Tuhan melalui kita. Nah, saudara-saudari, hari ini kita merayakan Hari Raya Epifani yang bermaksud penampakan. Allah memperlihatkan kepada dunia terang cinta kasih-Nya melalui kelahiran putranya Yesus Kristus. Dialah cahaya yang menerangi hidup manusia dan dunia. Maka perayaan Christmas dan Epifani tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus dilihat sebagai satu perayaan yang berkait rapat. Nah, saudara-saudari, penampakan Tuhan ternyata bila ketiga orang sarjana itu datang menyembah Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat. Tanpa kedatangan tiga majus itu, mungkin kita tidak mengenal siapa Yesus. Nah, saudara-saudari, dalam dunia pada zaman sekarang masih ramai orang yang sedang mencari-cari kebenaran tentang Tuhan. Mereka ingin melihat dan mengalami keajaiban kuasa penyelamatan dan kasih Tuhan. Mereka sedang bertanya-tanya dan berusaha untuk datang kepada Tuhan, tetapi terhalang karena mereka tidak tahu jalan menuju kepadanya. Mungkinkah di antara mereka itu adalah orang-orang yang kita kenali dan yang dekat dengan kita? Tetapi mengapakah mereka tidak mendekati kita yang mengakui sebagai umat Kristen yang mengenali Tuhan? Besar kemungkinan mereka tidak melihat suatu tanda yang meyakinkan mereka bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengenali Tuhan, sebab cara hidup kita tidak ada beza daripada mereka. Saudara-saudari, perayaan penampakan Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa Allah menginginkan semua orang mengenalinya. Dia mengundang semua orang datang kepadanya dan menyembah Dia. Sebagai orang Kristen, kita datang kepadanya dan menyembah Dia. Dan menjadi tanggung jawab bagi kita untuk membimbing mereka yang mencari Tuhan dan yang mau datang kepada Tuhan. Liturgi sabda hari ini menyatakan bahwa terang Tuhan terbit menyinari semua orang, terutama sekali atas umat Allah, dan melalui mereka semua bangsa akan datang kepadanya. Dalam pembacaan pertama, Nabi Yesaya bernubuat mengenai Yerusalem yang baru, di mana sinar kemuliaan Tuhan menaunginya, dan karena itu semua orang dari berbagai bangsa akan datang kepadanya. Orang-orang yang datang dari barat dan timur akan bersatu menjadi umat Allah yang baru, mewartakan karya agung Allah. Nah, saudara-saudari, umat Allah yang baru ini adalah kita sendiri, kita semua umat Kristen. Maka kitalah yang dipertanggungjawabkan untuk mewartakan karya agung penyelamatan Tuhan pada zaman sekarang ini. Dalam arti kata yang lain, melalui kitalah orang-orang yang dinaungi dan disinari oleh terang Tuhan,
penampakan Tuhan berterusan di dalam dunia ini. Saudara-saudari, Injil Matius menyatakan bahwa Tuhan telah menerangi hati para sarjana dari timur untuk datang menyembah Dia. Tindakan mereka untuk pergi mencari raja yang baru dilahirkan adalah ungkapan iman mereka. Dengan penuh keyakinan dan harapan teguh, para sarjana meneruskan perjalanan mereka menuju kepada Tuhan walaupun mereka menempuhi banyak cabaran dan halangan. Mereka sampai ke akhir tujuan mereka dengan menuruti pimpinan terang Tuhan dalam bentuk cahaya bintang. Para sarjana mewakili semua orang yang bukan Yahudi, dan ini berarti bahwa Tuhan menginginkan semua orang dari berbagai bangsa datang kepadanya untuk menyembah Dia. Saudara-saudari, kita adalah para sarjana pada zaman kita sekarang ini. Kita haruslah bijaksana menuruti bimbingan terang Tuhan dalam perjalanan iman kita menuju kepada akhir tujuan hidup kita, yaitu kehidupan surgawi. Melalui pembaptisan, kita telah menerima terang Tuhan dan kita dituntut supaya menjaga terang itu agar ia senantiasa bersinar. Melalui pembaptisan, kita telah menerima terang Kristus dan Tuhan menginginkan supaya kita menjadi terang bagi dunia. Kita beri rujuk Matius 5 ayat 14. Nah, saudara-saudari, dalam arti kata yang lain, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup dalam terang Tuhan dan kita diutus untuk menerangi orang lain supaya mereka dapat datang kepada Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Pembacaan kedua merupakan surat Rasul Paulus dari penjara di Roma kepada umat Kristen di Efesus untuk mengingatkan mereka tentang keistimewaan panggilan hidup Kristen mereka. Nah, melalui pewartaan Injil yang mereka terima daripadanya, mereka telah menjadi umat Allah yang baru dan anggota tubuh mistik Kristus dan diberi jaminan kehidupan surgawi jika mereka menghargai dan menghidupi panggilan mereka. Saudara-saudari, peringatan ini juga adalah untuk kita semua, dan wajarlah kita menghayati panggilan hidup Kristen kita. Maka dalam perayaan ini, marilah kita memohon Roh Kudus untuk membantu kita untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai para saksi Kristus, dan agar kita dapat menuruti terang Tuhan dalam perjalanan hidup menuju kepada Allah Bapa